Tapi bismillahirrahmanirrahim. Nyala gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng mau tukeran Bu Neneng? Ya. Ya. Apaan ya Bu? Nanti kalau saya ulangi ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Ketua Majelis Taklim beserta para pengurusnya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya, wabil khusus kepada mereka, amal-amalnya senantiasa dijaga dalam keikhlasan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap amal solehnya. Ibu-ibu semuanya juga Majelis Taklim Asy-Syifa pada kesempatan sore ini yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan untuk kembali membahas hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Ya, sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga, ridho, dan juga Allah senantiasa menolong kita ya Bu ya, memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak ada hentinya untuk kita dan juga keluarga kita dan semua teman-teman, saudara-saudara, orang-orang yang kita cintai dan orang tua kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa ridho terus sama kita. Dimaafin terus salah dan dosa kita. Ya Bu ya, diampuni, dimaafin gitu ya, dan dijaga kita jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita hari ini hadis ke berapa? Hadis ke-16 ya, alhamdulillah. Jadi nggak ada perdebatan bilal qola nih. Ya sudah ditulis di judul undangannya hadis 16 ya. Jadi lebih biar ingat kita. Alhamdulillah. Hadisnya Masya Allah Bu, hadisnya itu sangat pendek sekali ya, dan ini juga banyak dihafalin oleh anak-anak kita ya. Pasti nanti kita juga tidak asing mendengarnya. Insya Allah sekali dengar langsung hafal. Ya, sekali dengar langsung hafal ya. Tapi Masya Allah baca syarahnya itu banyak banget gitu ya, baca syarahnya itu banyak banget. Mudah-mudahan tetap bisa kita jelaskan dengan singkat dan padat, tapi ibu-ibu paham gitu ya. Mudah-mudahan nanti bahasan-bahasannya ya tetap memberikan kepahaman dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya baca ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau judulnya bahasa Indonesianya itu larangan marah, larangan untuk marah ya Bu. Ini ujian banget nih kalau kita emak-emak asalnya ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang gampang marah ya Bu ya. Baiklah. Jadi kita biar ingat sama Rasulullah gitu ya, bahwa Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya. Dan kita hari ini duduk mendengarkan nasihat Rasulullah. Anggap kita yang dinasehati oleh Rasulullah. Ya Bu ya. Dan memang begitu. Kalau kita ngaji, kalau kita baca Quran, baca hadis gitu ya, kita nih yang lagi dapat nasihat dari Al-Quran maupun dari hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, ya, ausini kalimatnya. Qala la taghdab, faraddada mirara. Qala la taghdab. Masya Allah ya. Nasihatnya cuman sedikit aja ya, la taghdab kata Rasulullah. Ya, perhatikan terjemahannya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Berilah aku wasiat." Kata laki-laki ini, sahabatnya Rasul berarti Bu ya, sahabat beliau ini. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padat singkat. Apa yang disampaikan? Jangan marah. Ya, jangan marah. Kemudian beliau mengulangi berkali-kali ya kalimat la takdob. Ibu-ibu boleh diapalin la takdob. Kan kalau ngapalin anak kita tuh kayak gitu ya. La takdob. jangan marah, terjemahannya begitu. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu temennya mau marah, la takdob. Gitu ya Bu, jangan marah. Itu hadisnya Rasulullah ya. Berkali-kali Rasulullah mengulanginya. Kalau wakilah dia dikatakan 3 kali sampai la takdob, la takdob, 3 kali diulang ya, sama kalimatnya la takdob ya, jangan marah. Artinya begitu. Kemudian hadis ini ada di hadisnya atau kitabnya Imam Al-Bukhari ya, dan juga ada di kitabnya Imam At-Tirmidzi, juga ada di kitabnya Imam Ahmad. Jadi hadis ini sahih derajatnya, Masya Allah ya. Ini ustazah ngada-ngada nih kayaknya. Kalau nggak percaya sama Rasulullah hati-hati ya. Ini saya cuman baca ya. Ini yang hadisnya benar-benar Rasulullah menasehati temennya, menasehati sahabatnya, menasehati kita untuk apa Bu? La takdob. Apa tadi terjemahnya? Jangan apa Bu? Pelan amat nih perasaan. Nah, kita bahas hadisnya secara global dulu, makna secara global ya. Hadis ini nanti memiliki beberapa makna global. Yang pertama ya, hendaklah seorang muslim ini terbiasa dengan budaya saling mewasiatkan ya dalam hal kebaikan begitu. Kan kemarin kita kalau orang mukmin itu disuruh berkata yang baik atau diam. Ini sambungannya kalimatnya hadisnya begini nih ya, la takdob ya, jangan marah. Maka tadi sebaiknya seorang mukmin itu terbiasa mewasiatkan kebaikan kepada saudara muslimnya. Kemudian yang kedua ya, isi wasiat hendaklah yang baik-baik, jangan berwasiat yang aneh-aneh, ya kan? Apalagi wasiat yang tidak baik, ya jangan. Jadi wasiatnya itu yang mendekatkan kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, misalnya gitu ya, ada saudara atau teman kita datang, nasihatin dong aku gitu. Nih, aku kasih tahu ya, kasih nasihat. Jangan panjang-panjang Bu. Kayak Rasulullah begitu ya. Masya Allah, orang kalau datang sama kita minta dinasehati berarti hatinya lagi galau, jangan diceramain ngalor ngidul, ya kan? Orang kalau mau dengerin ceramah tuh pasti dia pergi ke masjid nih. Ya udah siap nih orang kalau mau ngaji, udah siap tuh. Siap waktu, siap telinga, siap hati untuk mendengarkan ceramah. Tapi kadang-kadang kalau hatinya lagi suntuk apa ya, tiba-tiba datang ke temennya gitu, nasihatin lagi nggak enak nih hatinya gitu. Ya udah, nasihatnya pendek saja. Ya Bu ya, sama seperti Rasulullah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, boleh minta diberikan wasiat berupa nasihat dari ulama ya dan orang-orang soleh. Jadi kita kalau ketemu sama orang-orang soleh, para ulama nih, sebaiknya begitu Bu, kasih nasihat yang lebih baik, yang lebih soleh daripada kita. Kita kan masih silaturahmi begitu Bu, datang ke tempat guru kita ya, silaturahim kepada orang-orang yang soleh gitu ya. Itu biasakan untuk kalau ketemu dengan mereka kasih nasihat atau minta wasiat ya. Kemudian yang keempat, anjurannya yang sangat kuat untuk menahan marah ya. Ini anjuran untuk menahan marah itu sangat kuat ya di dalam hadis ini. Nah, hal ini dibuktikan kenapa? Karena kalimatnya itu la takdob itu sampai diulang-ulang sama Rasulullah. Farodada miroron gitu ya, diulang-ulang sama Rasulullah, tidak cukup hanya satu kali. Masya Allah, ini pas banget nih kalau untuk kita ya. La takdob, udah la takdob, kalau bahasa kita kan gitu ya. udah gitu ya, jangan suka marah gitu.
gitu. Kalau bahasa kita kan gitu ya, jangan suka marah gitu. Ya Masya Allah. Nah, kita bahas makna hadis secara spesifik ya, dari mulai kalimat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, karena kita sudah sampai di hadis ke-16 bahasan siapa itu Abu Hurairah, alhamdulillah sudah lewat. Ya Bu ya, sudah pernah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Kemudian anna rajulan, ada seorang laki-laki. Di situ tidak dijelaskan siapa laki-laki itu sebenarnya. Ya, siapakah orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, laki-laki itu namanya siapa? Kulik, cari. Ada Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan ya lebih rinci tentang siapa laki-laki dalam hadis tersebut. Yang namanya itu adalah, kalau menurut dia, ya adalah Jariyah bin Qudamah. Ya, nah ini dikeluarkan oleh riwayatnya Imam Ahmad ya Bu ya, juga Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Tetapi banyak yang menyampaikan bahwa ya anna rajulan, begitu saja, memang tidak dijelaskan siapa laki-laki itu. Ya, kan sahabat itu ada yang sudah masyhur, terkenal, ya Bu ya. Ada juga sahabat yang memang tidak terkenal. Ya Bu, tapi semua orang yang mereka hidup di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup dalam keimanan, ya itu disebut dengan sahabat. Sampai beliau wafat, sampai ini sahabat ini wafat, walaupun ketemunya sama Rasulullah cuman satu kali, disebut apa Bu? Tetap disebut sahabat. Walaupun ketemunya jauh jaraknya, misalnya Rasulullah berkhutbah gitu ya, terus dia di paling belakang pojok begitu gitu ya, tapi kalau pernah bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, apalagi bermajlis sama Rasulullah, walaupun cuma satu kali, tetap disebut sahabat. Bukan kayak kita, ya kan? Kita mah udah ketahuan semuanya, temen di nuansa asri gitu. Itu siapa? Udah cuman kenal nama doang gitu. Padahal satu komplek tuh. Ya padahal ya kan kadang-kadang sering ketemu gitu. Tapi kalau ditanya, itu siapa? Tahu dah. Gitu ya. Itu Rasulullah Bu, Masya Allah. Ya, semua yang ketemu sama Rasulullah, semua yang beriman ketika Rasulullah, yang penting iman. Yang penting dia beriman. Dia beriman ya sama di masanya Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, walaupun ketemunya jauh, walaupun gitu ya satu majelis saja, sekali saja ketemu sama Rasulullah, walaupun pas satu majelis tadi nggak bisa ngelihat pandang sama Rasulullah, para ulama menyampaikan tetap kriterianya sahabat. Masya Allah. Makanya ada Kak sahabat yang terkenal karena dekat sama Rasulullah, tapi ada sahabat-sahabat yang gitu ya Bu ya, mereka tidak begitu terkenal ya, termasuk salah satunya ini nih, anna rajulan disebutkan begitu tuh ya kan, nih banyak kalau wakilannya gitu, perdebatannya nih siapa gitu deh dicari ya. Termasuk kalau misalnya ada seorang sahabat yang beliau tidak bisa melihat Rasulullah ya karena buta misalnya, tapi beliau beriman kepada Rasulullah, itu tetap disebut sahabat. Indah bener ya Bu ya, Rasulullah itu berteman, berkawan itu Masya Allah luar biasa. Jadi semua pokoknya dia beriman sama Rasulullah ya, Islam dia, semua sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Jadi nanti semua jamaah nuansa asri ya Bu ya, sahabatnya begitu, harusnya kan begitu ya. Masya Allah, kita kalau ngikutin cara Rasulullah berteman, bersahabat, berkawan itu Masya Allah Bu, luar biasa itu akhlaknya Rasulullah tuh ya, Masya Allah gitu. Merasa semua orang itu dekat dengan Rasulullah, merasa semua orang itu istimewa dengan Rasulullah. Bahkan kita yang belum pernah ketemu dengan baginda Nabi, beliau mengatakan, aku rindu dengan siapa Bu? Dengan saudaraku, rindu, kata Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah rindu sama kita Bu. Apa kita gak melambung tinggi itu? Betul gak? Ya kita yang dirindu sama Rasulullah. Mudah-mudahan beneran itu kita. Beneran kita mudah-mudahan. Bener gak Bu, kita gak?
Iya kan? Mudah-mudahan nih, ya karena kita cinta kita kepada Rasulullah, Masya Allah luar biasa. Betul ya Bu ya? Walaupun mungkin kalau dinilai dari sisi amal ya, kita kayaknya belum pantas ya Bu ya. Tapi nggak apa-apalah, cintanya pendosa. Gitu aja deh ya. Cintanya orang yang banyak dosa tapi mau beristighfar, mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Bu? Ya, mudah-mudahan tidak bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar ngaku. Mudah-mudahan betul-betul kita itu kangen rindu sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi laki-lakinya tadi sudah dijelaskan siapa dia, ya. Apa kata laki-laki tersebut gitu ya? Apa katanya? Beliau bilang begini, "Ausini," ya. Berikan aku wasiat. Maksudnya ini wasiat yang bermanfaat dan bisa untuk aku amalkan kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalimatnya padat, ya kan? Bu, kalau wasiat itu nggak selalu harus urusan harta. Kita nih kalau ngomongin wasiat kadang-kadang, ya kan, kalau orang Indonesia, wah dapat wasiat nih, dapat ya kan? Kadang-kadang ya ada aja gitu ya. Tapi kalau berwasiat maksudnya di sini ausoni itu ya bisa berupa apa Bu? Nasihat, ya, kasih nasihat saya. Dalam hadis Abu Darda ya, beliau ini menyampaikan agak sedikit panjang ya. Terjemahannya begini, tunjukkan kepadaku pada amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Begitu ya. Jadi kasih nasihat, tunjukkan amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ya, kemudian di dalam riwayatnya Imam Ahmad, dalam hadisnya Ibnu Umar disampaikan begini. Beda pertanyaannya, beda teksnya. Teks Teks periwayatannya disebutkan, apakah yang dapat menjauhkan dari murka Allah gitu. Karena nih yang diriwayatin kan banyak Bu. Ya, berbagai versi nih bahasanya. Nih qala ada yang menyampaikan, tapi yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu paling sahih gitu ya Bu ya. Paling banyak diterima yaitu auswani. Ya, kasih wasiat aku, begitu kalimatnya. Ya, tapi dalam teks-teks hadis yang lain ya beberapa periwayatan tadi ya dikatakan ya ada yang menyampaikan lebih panjang lagi, tunjukkan kepadaku pada amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Satu lagi ya, apakah yang dapat menjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian ada lagi yang dari riwayatnya Imam Tirmidzi, ya beliau begini, ditambahin, jangan banyak-banyak untukku, barangkali aku ini lemah gitu. Jadi kasih nasihat yang pendek saja gitu, karena takutnya nanti kalau dikasih yang panjang-panjang dia lupa. Kalimat yang pendek intinya begini kalau kita rangkum ya Bu ya, kasih nasihat aku pada kalimat yang pendek yang dapat membuat aku masuk ke dalam surga, yang bisa aku amalkan. Masya Allah. Ya, ini para sahabat nih kalau ketemu sama Rasulullah, coba nanti kalau kita semakin banyak membaca hadis ya Bu ya, itu Masya Allah para sahabat tuh semangatnya untuk meraih surganya Allah luar biasa. Ketemu sama Rasulullah begini, nasihati ya Rasulullah, apa amalan yang membuat aku masuk surga? Ada lagi ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Ada lagi pertanyaan-pertanyaan sahabat itu adalah seputar bagaimana bisa masuk surga. Kalau kita rata-rata ya ketemu sama orang pinter, orang alim, habib, syekh, guru kita, ya kan? Kiai, mohon ijazahnya supaya usaha saya lancar. Suka begitu ya Bu? Iya enggak? Iya apa iya itu? Ya. Kiai, apa wiridannya? Gitu ya.
ya, biar saya sukses di dunia ini, ya, biar karir saya cemerlang. Nah, suka begitu tuh. Apa amalan yang membuat harta datang ngalir deras? Makanya banyak tuh di media sosial, ya kan, amalan yang kalau diamalkan gitu uang datang mengalir deras ke rumah Anda. Ya, Masya Allah tuh di media sosial kan banyak begituan ya Bu ya. Masya Allah, itu masih ibu-ibu percaya aja kadang-kadang tuh orang ya. Itu bedanya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang tuh begitu pertanyaannya, pikirannya itu apa? Dunia aja, harta aja. Ini kayak yang bapak-bapak bilangnya begini, gimana amalan apa supaya istri mengizinkan nikah lagi? Ada aja, ya kan? Ada, pokoknya urusannya begitu gitu ya Allah. Gak ada Ustazah begitu, gak ada. Ya, jadi kalau dulu, zaman dulu, liatin akhlaknya Rasulullah, para sahabatnya Rasulullah Ibu ya. Ya Rasulullah, apa amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Gitu, Masya Allah, nanyanya begitu. Ya, coba ya kita amalkan itu ya. Coba kalau nitip doa sama orang yang pergi haji juga begitu kita mah sukanya. Terentet ini anakku mau ujian, minta tolong ya didoain di sana, mudah-mudahan sukses ujiannya, gitu kan? Lupa ya Allah Bu, jangan panjang-panjang, minta aja diampuni dosa kita. Udah beres itu insya Allah, ya kan? Minta aja dosa kita senantiasa diampuni sama Allah. Minta supaya gitu ya, kita itu senantiasa ya, baik dosa yang sudah lewat maupun yang akan datang, senantiasa Allah ampuni dosa kita. Lagian itu yang pergi haji siapa gitu, bantu ngongkosin enggak? nitip doanya paling panjang sendiri. Masya Allah, kan sunnah Ustazah gitu, minta didoakan. Iya sunnah Bu emang. Nanti ada ya. Jadi begitu ya. Jadi secara umum ya, saling mewasiat itu boleh ya. Boleh dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan waktu dan sebab apapun ya. Dan dengan isi pesan apa saja yang baik-baik ya, sebagaimana yang tampak di dalam hadis ini. Tapi ada wasiat-wasiat yang memang ya definitif, artinya pasti dan terjadi karena adanya sebab. Contoh misalnya yang pertama adalah wasiat takwa dari seorang khatib yang dia naik ke mimbar hari Jumat. Ya Bu ya, sholat Jumat itu kan ada khatibnya tuh. Ya, dia wajib itu memberikan wasiat kepada jamaahnya. Atau di hari-hari ya sholat Id yang lain, Idul Adha maupun Idul Fitri gitu kan ya. Nah itu ya dia memberikan wasiat kepada orang muslim ya, ittaqillah haitsuma kunta dan sebagainya. Kan gitu. Orang yang naik ke mimbar itu harus memberikan nasihat kepada ya jamaahnya terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan bahas macam-macam tapi lupa kasih nasihat ketakwaan, jangan gitu ya. Tapi bahas macam-macam enggak apa-apa, tapi jangan lupa sampai tidak memberikan wasiat atau memberikan nasihat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasiat kepada orang yang hendak safar. Nah ini ya tadi disampaikan ya, orang kalau mau pergi safar itu biasanya kan pamit sama kita Bu ya, apalagi tetangga kita, saudara kita gitu ya. Nah ini boleh kita saling mewasiatkan, saling memberikan wasiat ya. Orang yang mau pergi kita kasih nasihat, dan itu pernah disampaikan atau pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berwasiat ya, an Umar radhiyallahu anhu qala istadzantu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu izin kepada Rasulullah untuk pergi umrah ya, fil umrah. Fa'adina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika.
Ya, faqala kalimatan ma yasurruni annali bihad dunya. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya dan bersabda, ya apa sabda Rasulullah? Jangan engkau lupakan kami wahai saudara, ya pada doamu. Artinya kan boleh Bu minta didoakan, ya. Tapi ya ini Rasulullah bilangnya begitu aja, ya nggak merepet macam-macam minta ya doain Allah begini. Ini Rasulullah loh Bu, ya kan? Pada Umar yang Umar pergi umroh, tetap Rasulullah mengingatkan supaya tidak lupa untuk mendoakannya. Padahal Rasulullah tuh tidak butuh doanya siapapun, betul tak Bu? Masya Allah, karena ini mencontohkan kita. Kalau ada orang mau pergi, orang safar itu doanya makbul, ya Bu. Apalagi safarnya pergi umrah atau pergi haji, Masya Allah, itu akan menuju ke tempat-tempat yang Masya Allah makbul, doanya nggak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak apa-apa saling memberikan nasihat. Maka bilang aja, jangan lupa ya Bu kalau berdoa sertakan saya juga. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya, ini adalah kata yang dengannya membuatku merasa paling bahagia di dunia ini. Itu kata Umar. Dapat kalimat begitu dari Rasulullah tuh, Umar bahagia luar biasa. Ya, ada juga diriwayatkan dari Umar annahu sta'dana Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah faqala ayya uhayya asyrikna fi du'aika wala tansana. Ya, bahasanya tadi begini, wahai saudaraku, ya ikut sertakanlah kami dalam doamu dan jangan lupakan kami. Jadi sebenarnya pendek aja kalau kita mau nitip doa sama, ya kan, orang yang pergi umroh, orang yang mau pergi haji atau orang yang bersafar. Bu jangan lupa ya ikutkan doa saya dalam doa-doa Ibu. Orang kalau di sana pasti kan doanya banyak berentet untuk dirinya sendiri, ya kan? Nah itu minta aja Bu, sebut nama saya juga ya Bu, gitu ya. Masya Allah. Jangan lupa ya Bu, di kemarin-kemarin saya hatinya tuh melo, seneng gitu ya. Banyak teman-teman saya yang WA, Bu Isti, saya lagi di Arafah, saya doain Ibu juga. Oh nangis Bu saya. Masya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan ya yang ingat sama kita semuanya, ingat sama saya wabil khusus. Ya Allah berikan pahala yang Masya Allah luar biasa, tidak ternilai, dibalas dengan kebaikan-kebaikan ya. Masya Allah gitu. Ada lagi yang WA, Bu Isti saya lagi di depan Ka'bah nih gitu ya, saya doain Ibu. Masya Allah, alhamdulillah, nangis saya Bu. Ada juga yang buka video call, tiba-tiba di video call saya gitu. Nah ini kan orang lagi pergi haji, ngapain video call saya gitu kan? Di video call tiba-tiba gitu, Bu Isti, ayo buruan doa ini di depan Ka'bah nih saya katanya. Ya orang mana Bu nggak yang melo ya kan? Dapat teman-teman jamaah seneng, saya begitu. Ya Allah, rasanya bahagia banget nih ibu-ibu, luar biasa. Keren banget nih Allah. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pelit dalam berdoa, tidak hanya ngedoain diri sendiri, tapi juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang mencintai dan kita cintai, semuanya masuk dalam doa kita. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu insya Allah nih ya, saya ini kan termasuk orang kalau nama itu jarang inget ya Bu ya, susah inget lah nama itu saya. Tapi wajah saya gampang inget ya. Jadi kadang kalau kita berdoa, saya berdoa itu saya begitu aja ya Allah gitu ya, menyertakan ibu-ibu yang saya cintai dan mencintai saya. Kebayang tuh wajah ibu-ibu, Masya Allah ya, wajah ibu-ibu nuansa asri kebayang gitu. Mudah-mudahan Allah ijabah dengan kebaikan-kebaikan ya. Makanya yang sering hadir apalagi kebayangnya sering. Wallah alam loh Bu, saya juga bingung kadang-kadang nih ya sama jamaah tuh begitu. Ya mungkin karena saling mahabbah di antara kita ya, ada kasih sayang di antara kita. Ya, kadang-kadang lagi ngaji baca Quran itu sekelebat itu kebayang wajah ibu-ibu tuh, Masya Allah gitu. Ya, kadang-kadang tuh kebayang ada yang senangnya pakai baju ini, kerudung ini, kerudung itu, kebayang tuh. Masya Allah. Ya walaupun gak hafal nama gitu ya, tapi mudah-mudahan karena keterpautan hati saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan ya Bu ya,
pertemanan kita sampai di yaumul hisab nanti, sampai di hari kiamat kita bisa saling memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi ada di dua kesempatan ya Bu ya. Satu ketika apa? Khotib ya naik mimbar. Kedua ketika ya orang bersafar. Ketiga wasiat yang safar kepada yang ditinggalkan. Ya, orang yang bersafar pun ya Bu ya boleh loh, dan itu suatu kebiasaan baik ketika ya dia menasehati orang-orang yang ditinggalkan. Misalnya menasehati atau memberikan wasiat dalam hal masalah ya Bu ya, apa-apa yang ditinggalkan. Contoh misalnya orang kalau pergi haji ya kan ninggalin keluarga ya Bu. Ya, ini biasanya wasiatnya kepada tetangga-tetangga yang dekatnya. Ya, ibu saya titip keluarga saya ya, gitu ya. Betul enggak Bu? Nah, kita sebagai seorang muslim bagaimana? Ya, walaupun tidak nampak, walaupun tidak ini, tetap kita sambil ngamatin, diawasin anak-anaknya kira-kira itu pulang sama siapa, ada siapa saja gitu kan ya. Nah, makanya kita kalau dekat ta'arufnya, ukhuwahnya baik, insya Allah gitu ya, kita saling menjaga satu dengan yang lain ya. Pernah juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala astaudi'uka Allah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkanku, lalu beliau bersabda, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan titipannya. Masya Allah. Ya, itu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan wasiat kepada orang yang ditinggal, ya. Kemudian yang keempat, wasiat kepada keluarga jika seseorang meninggal nanti. Nah, ini biasanya berkaitan dengan permasalahan apapun itu. Ada permasalahan harta, ada hal-hal ya, amalan gitu yang dituntut untuk dikerjakan ya orang yang diberikan wasiat. Ya, itu ada di dalam Al-Qur'an, banyak banget aturannya. Aturan untuk berwasiat. Bu, orang yang tidak mendapatkan warisan itu boleh mendapatkan wasiat. Ya, tapi orang yang mendapatkan warisan itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Paham Bu? Ya kan? Nah, wasiat yang bagaimana yang boleh dilakukan? Wasiat yang ya, satu, tidak melampaui dari batasan yang sudah ditentukan. Maksudnya bagaimana? Suatu hari ada seorang laki-laki yang dia punya anak perempuan satu-satunya anaknya itu cuman perempuan. Kemudian datang kepada Rasulullah dalam kondisi dia sudah agak sakit-sakitan begitu ya. Dan sama Rasulullah beliau bercerita, ya Rasulullah gitu ya, apa menurut pendapatmu jika gitu ya, aku mewasiatkan atau memberikan menyedekahkan gitu ya sebanyak 2/3 dari hartaku. Rasulullah bilang tidak, dilarang ya. Kemudian ya dia mengatakan lagi, bagaimana kalau aku menyedekahkan separuh hartaku? Beliau bilang tidak ya, sampai akhirnya beliau mengatakan ya, 1/3 saja yang boleh engkau sedekahkan, sedangkan engkau ya meninggalkan ahli warismu ya. Jadi jangan sampai engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin ya. Terus kemudian dalam keadaan miskin sampai nanti takutnya dia meminta-minta. Karena kan ini anak satu perempuan begitu ya. Jadi kemudian hadis ini sahih Bu ya, itu kemudian diambil oleh para ulama sebagai dalil ya bahwa orang yang menyedekahkan hartanya atau berwasiat sekalipun ya, berwasiat itu misalnya begini konteksnya, nanti kalau aku sudah meninggal hartaku kasihkan ke ini gitu lah Bu ya. Itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau sampai orang yang berwasiat ini meninggalkan atau berwasiatnya lebih dari 1/3 hartanya,
gitu. Itu tidak harus dilakukan. Wasiatnya tidak harus diserahkan semuanya gitu. Jadi ibu jangan kebanyakan nonton drama ya, sinetron gitu ya. Ada bos nanti punya anak banyak gitu kan ya. Dia berwasiat supaya apa yang sering di sinetron itu ya kan, semua hartanya, perusahaannya, kekayaannya diserahkan kepada ya pembantunya. Itu kan kalau sinetron gitu kan. Sinetron ya kan. Ya, kalau dalam Islam boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ya, aturan memberi, menyedekahkan itu hanya maksimal 1/3 dari total hartanya. Ya Bu ya, ini kaya raya tuh orangnya gitu ya. Jangan lebih dari 1/3. Karena tadi jangan sampai anak keturunannya malah nggak dapat, ya. Sampai anak keturunannya nggak dapat. Nah ini rentan ya, kondisi yang tidak baik. Ya, apalagi sampai nanti dibiarkan apa Bu? Sampai miskin. Nah itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Paham ya ibu-ibu semuanya? Nah ini hukum wasiat ini detail ini dibahas di sini ya. Oke, kita baca secara singkat lah ya. Jadi para ulama ini Bu berbeda pendapat dalam hukum wasiat sebagaimana berikut. Yang pertama, wasiat itu wajib bagi setiap orang yang memiliki harta, baik sedikit maupun banyak. Ya kenapa? Karena kadang-kadang ada begini, ada orang yang dia masih memiliki kerabat, saudara, atau orang yang dekat dengan dia, ya, yang pengennya tidak dikasih harta gitu. Pengennya kalau kemaslahatannya itu dia dikasih harta gitu. Paham nggak Bu? Tapi kalau secara fikih dia itu nggak masuk pada bagian ahli waris. Nah orang yang seperti ini tuh yang dapat apa namanya wasiatnya gitu. Itu boleh gitu. Misalnya gitu ya, dia punya pembantu yang dari dulu udah ikutan sama dia gitu, sebatang kara, ini pembantu misalnya gitu kan ya, sebatang kara nggak nih sama sekali gitu ya, tuh di apa namanya dari kecil misalnya ya kan. Nah ini walaupun ya udah dari dulu itu ya apa namanya hidup sama dia, tapi kan bukan orang yang ahli warisnya kan. Nah itu tuh boleh tuh dia memberikan wasiat bahwa nanti kalau aku meninggal dia kasih misalnya sekian bagian gitu misalnya, itu boleh gitu, untuk kebaikan tuh ya, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan tuh boleh ya kan. Nah kalau para ulama ada di antara mereka yang mengharuskan itu ya, wasiat seperti itu hukumnya apa? Wajib menurut pendapat para ulama. Yang berpendapat begini itu adalah Ibnu Hazm ya kan, dan diriwayatkan kewajibannya dari Ibnu Umar, Tolhah, Az-Zubair, Abdullah bin Abi Aufa ya, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya, kemudian yang kedua, wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari sang mayit. Kalau misalnya ada dia punya orang tua gitu ya, atau kerabat ya, tapi dalam jalur nanti pembagian warisan ternyata dia enggak dapat warisan gitu ya, maka ya dia boleh itu menulis wasiat untuk mereka ya Bu ya. Nah ini Masya Allah gitu ya, di apa namanya dipikirkan sekali gitu dalam Islam itu, supaya apa Bu, kalau dalam Islam itu sangat dipahami banget bahwa sumber pertikaian itu adalah harta, termasuk harta peninggalan orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, pendapat empat imam mazhab dan aliran Zaidiyah ya, yang mengatakan bahwa wasiat bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta ya, serta bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib, melainkan wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan. Menurut keadaan saja. Nah ini biasanya yang menjadi apa referensi kita yang kita amalkan. Jadi kalau memang kondisinya perlu ada wasiat gitu ya, ya berwasiat aja gitu ya, nggak wajib begitu ya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah ya. Jadi itu tergantung sama kondisional. Nah itu tentang masalah wasiat bahasannya.
Ya, padahal ini sahabat tadi kan kalimatnya ausoni gitu ya. Ya harus minta wasiat pada Rasulullah. Nasihatnya tentang apa, Bu? Ya, supaya ya dia menahan emosinya dan amalan itu bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tapi dijelaskan panjang kali lebar tentang masalah wasiat. Masuknya pada ranah apa? Fikihnya juga. Ya, Masya Allah, ilmunya Allah. Ya, luar biasa. Kemudian yang menarik lagi nih pembahasannya, yaitu tentang isi dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wasiat yang diberikan kepada seorang sahabat yang minta kepada beliau, sahabat sahabat ini minta diberikan nasihat tadi. Apa kata Rasulullah? Qala la taqdab. Ya, apa artinya, Bu? Beliau bersabda jangan marah. Ya. Kalau marah itu apa sih, Bu? Kan begitu ya. Marah itu apa sih? Marah itu adalah gitu ya, sangat tidak senang. Ya, satu kondisi atau perasaan yang gitu kan, kita tuh sangat gak suka. Akhirnya kita jadi marah gitu ya. Bisa jadi karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya. Maka biasanya kalau kita di dalam kondisi seperti itu, emosi kita nih gitu ya. Langsung rasanya pengen ya kan, emosinya. Ada orang yang marahnya itu diledakkan, ada orang yang marahnya itu apa, Bu? Diam. Ya, diam. Dan itu marah yang elegan. Marah yang elegan. Marah yang elegan itu apa, Bu? Diam, ya. Marah yang gitu. Ya. Para ulama berbeda pendapat ini dalam batasannya, ya. Disebutkan ia adalah perasaan meluap yang menyelimuti hati dengan maksud membalas dendam. Nah, ini kalau menurut para ulama tuh, marah itu begitu, ya. Dan kalau banyak sekali ya apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan bahasan marah. Tapi kita semuanya tahu, ya. Kita semuanya tahu apa sih marah itu. Betul nggak, Bu ya? Ya, kita semuanya tahu, bisa ngukur ibu lagi marah atau tidak, ya kan? Ya, kondisi marah yang seperti apa, kondisi marah yang bagaimana. Yang dilarang itu tadi, ya ketika kita meledakkan emosi dan amarah kita karena ketidaknyamanan, ya sehingga ada yang terdampak gitu, ya Bu ya, di diri kita juga orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi itu bisa mengakibatkan apa, Bu? Kerugian. Dan kalau kita mampu menahan itu, ya Masya Allah, ternyata ya dalam riwayat yang lain kan disambung sama Rasulullah kalimatnya apa? Walakal jannah, la taqdab walakal jannah. Jadi orang yang bisa menahan diri dari emosi amarahnya itu, jaminannya adalah surga. Masya Allah. Ya, kadang-kadang ada orang yang merasa begini, ya, tapi kalau nggak diluapkan, ya, yang ono ngelunjak, yang ini jadi penyakit. Ada yang berpikir begitu gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa harus marah gitu ya? Kadang-kadang kan, Bu ya, kemarahan kita itu tidak pada tempatnya. Ya, marah itu walaupun ada yang terpuji dan menyehatkan, ya, pada umumnya marah itu adalah buruk. Karena apa? Karena ia adalah pendorong dari keburukan lainnya. Itu menurut ulama. Masya Allah. Ya. Jadi sekali kita marah, nanti akan ada marah-marah berikutnya, gitu. Orang pun begitu. Kalau dia sekali nggak bisa mengontrol emosinya, dia akan mudah untuk ya meluapkan emosi-emosi berikutnya. Tapi kalau dia terlatih untuk menahan diri, ya Bu ya, menahan diri. Kalau kemarin bisa, kenapa hari ini nggak bisa? Begitu. Kalau kemarin bisa, hari ini juga pasti bisa. Ya coba perhatikan ibu-ibu, orang yang pemarah itu kan itu aja orangnya. Bener apa bener?
ya kan? Yang suka ngelabrak tetangga ya itu aja orangnya, bener kan? Ya orang udah bisa. Alhamdulillah karena rajin ngaji ya. Ya. Kalau orang yang diomelin, marah, biasa bisa mengelola hati, orangnya juga emang karakternya begitu, gitu ya. Biasanya banyak gitu ya, sabarnya gitu, banyak ini. Kenapa Bu orang bisa sesabar itu gitu ya? Orang yang bisa nahan marah itu karena biasanya dia tidak memiliki ekspektasi tinggi kepada makhluknya Allah. Gitu. Jadi hatinya tuh tenang. Ya kan? Ya, mau dia ini mohon maaf ya. Kalau misalnya ada seorang ustadz, ya udah nggak usah ngomongin orang lain lah ya, ustadzah nih, maksudnya ya elek-elek panggil aja ustadzah ya Bu ya, biar nggak ngomongin orang lain gitu ya. Misal saya gitu seorang ustadzah diundang ke suatu tempat gitu ya, ekspektasi saya udah tinggi karena udah ditulis tadi di undangan ustadzah Istiatul Ma'rufah, udah gitu ditulis lagi labelnya belakang MAG gitu kan, ya kan, lengkap banget gitu, pakai misalnya macam-macamnya gitu. Ini kadang-kadang ekspektasi kalau salah ekspektasi itu begini ya, ekspektasinya tinggi, berharap begitu datang disambut sama karpet merah, dibawain rebana gitu ya, semua orang salim cium tangan semua gitu kan ya. Dibayangin udah kayak gitu tuh misal gitu kan, itu kan ekspektasi yang ada di kepala kita kan Bu, bakal kecewa sehingga bisa kekecewaan itu menjadi akibatnya kemarahan kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Lo jamaah lo, no ustadzah teko lo, ya kan? Ada ustadzah datang lo kok, ya cuek aja misalnya, ya kan? Nggak disambut gitu, boro-boro digelarin karpet merah gitu kan? Itu kalau dia ngebangun ekspektasi tadi, harapan dan ininya itu bisa jadi marah. Tapi kalau ya santai aja, mau ngaji kok, ya nggak ada kepikiran sampai ke sana, nggak berekspektasi yang macem-macem, ya Bu ya, kan santai juga, nggak bakalan marah apapun kondisi yang didapetinya, betul nggak Bu? Ya, kadang-kadang kan kita juga suka begitu tuh, rasa nggak ikhlas itu loh Bu, yang mengakibatkan kita itu kepancing emosi, bener nggak Bu? Karena faktor nggak ikhlas kan. Harapan kita gitu, harapan saya samping rumah saya, tetangga saya tuh orangnya baik gitu, suka bagi makanan gitu sama saya gitu. Ya karena saya suka kecium tuh kalau dia lagi masak gitu misalnya gitu ya. Tapi ternyata ditunggu sampai malam kok nggak ada yang ngasih. Keluar ketemu tetangganya. Ya tetangganya nggak mudeng gitu kan ya. Tetangganya nggak ngerasa bersalah gitu, masak untuk dimakan sendiri, untuk keluarga sendiri gitu, masak sehari-hari gitu kan, nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Ini keluar gimana maksudnya gitu kan, orang kan bingung kan Bu gitu ya. Jadi seperti itu yang membuat kadang-kadang ya hal-hal yang ya nanti akhirnya tuh jadi kemana-mana. Pikiran hati kita itu kalau udah marah gitu, walaupun misalnya nggak dicetuskan pun itu bisa jadi penyakit yang macem-macem di dalam hati kita, betul nggak Bu? Apalagi sampai dikeluarin ngamuk-ngamuk. Oh, yang tadinya nggak tahu, ya kan? Apa yang ada di hati kita, apa yang di pikiran kita jadi tahu, betul nggak? Jadi orang terus kemudian ngerti buruknya, kemudian tahu sifatnya gitu. Apalagi kalau sampai keluar kalimat-kalimat apa Bu, yang penuh fitnah, cacian, celaan. Orang kalau marah kan biasanya begitu, betul nggak? Ya, aku ini lagi marah, nyuwun sewu ya, nyuwun sewu nggih, gitu. Ada orang marah begitu Bu? Nggak ada lah. Ya. Orang Jawa pun nggak begitu marah. Mohon maaf, saya orang Jawa juga. Kalau marah ya, aduh, masya Allah ya. Jadi ada kalau dalam hadis ini keterangannya itu ada marah merah, marah hitam, ada marah hijau. Iya istilahnya begitu Bu. Ada marah hijau itu adalah marah yang terpuji.
ya, dan malah diperintahkan. Ya, emang ada marah yang diperintahkan, marah yang terpuji? Ada, yaitu ketika kehormatan Allah Azza wa Jalla dan agamanya dihina, atau ya ada pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan enggak suka kebalik, ya kan? Kalau harga diri kita aja yang dicolek, langsung tuh naik pitam kita, ya kan? Oh, nama besar keluarga kita, langsung naik pitam. Ya, anak kita diapa-apain orang, langsung keluar tuh dah tanduknya ya emak. Bener nggak tuh? Kadang-kadang saya sampai heran nih, emak sama emak berantem gara-gara diaduin anaknya. Tadi temennya nakal, gini. Lah anaknya kemakan aduan anaknya, gitu ya. Emaknya baru berantem, anaknya udah main. Ya kan, udah akur baik lagi. Emaknya begini ngeliatinnya, udah terlanjur beranteman, udah terlanjur, ya bu rame banget gitu kan gengsi dong. Begitu kan, kalau mau tegur-teguran emak sama emak gengsi, kalau anak sama anak kagak. 5 menit dia berantem bu, ya kan, 5 menit kemudian udah baikan, betul gak? Ya ini kadang-kadang kan emak-emaknya enggak, ya anaknya yang berantem udah baikan, emaknya tuh sampai 3 bulan nggak teguran. Ada yang begitu bu? Kalau di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, di sono juga nggak ada. Zaman sekarang udah nggak ada begitu. Ini kan cerita masa lalu gitu. Masya Allah. Ya. Contoh, bu, marah itu ketika agama Allah itu dimainin, ya kan? Harga diri agama kita, Allah dihina, Al-Quran kita, Rasulullah, itu boleh marah, ya kan? Ya kalau orang ngehina-hina kita ya biarin aja, orang ngomongin kita biarin aja, emang kita kadang-kadang ya emang begitu. Ya itu lagi diomongin baru tahu 1-2 aibnya doang, aib yang lain masih ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Bu? Ya udah dimaafin aja lah, ya kan? Nanti juga lama-lama baik sendiri, ya kan? Begitu enggak, Bu? Ya begitu dah, ya. Tapi kalau Allah yang dihina harusnya kita langsung marah, ya kan? Agama kita yang dihina harusnya kita langsung marah. Ya, jangan malu-malu untuk marah. Ada orang menghina agama kita, mencaci maki agama kita, mencaci maki tempat ibadah kita, harusnya kita marah, ya. Nah, ada dua cerita yang disampaikan ya kan oleh ulama terkait dengan bagaimana Rasulullah pernah marah kepada Zaid, ya Bu ya. Zaid itu orang mengira banyak gitu ya, menganggap Zaid ini anaknya Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah. Ya dilakopnya begitu, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian dibilangnya nggak boleh begitu, nggak boleh ada lakop-lakop. Kalau anak angkat tuh nggak boleh disandarkan kepada, ya kan, Zaid nggak boleh disandarkan lakopnya kepada baginda Nabi SAW. Dan itu menjadi hukum Bu, bahwa anak angkat tuh nggak boleh binnya kepada orang yang ngangkat, nggak boleh. Ya dalam Islam tuh nggak boleh begitu. Ya pertama, ya ketika Zaid ini membunuh seorang musyrik yang dia kalah perang, kalah duel sama Zaid. Ya, ceritanya kalau dulu mau perang itu diawali dengan duel dulu kan, Bu. Ya, ini yang maju tuh Zaid. Ya begitu duel nih dua orang ini gitu ya. Dia udah tahu betul ini kalah, dia posisinya udah terjepit. Akhirnya dia bilang syahadah, mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sama Zaid itu nggak dianggap, langsung aja dibunuh, ditajepin tuh pedangnya gitu ya. Nah sampailah berita ini sama Rasulullah, kemudian Rasulullah ya marah kepada Zaid. Tapi Zaid cerita, menurut Zaid dia mengucapkan kalimat thayyibah itu hanya untuk melindungi supaya tidak dibunuh. Itu menurut persepsi Zaid. Tapi tetap begitu Rasulullah tetap marah. Apa yang disampaikan Rasulullah terjemahnya begini, mengapa engkau tidak bedah saja itu dadanya orang? Kalau kamu memang tahu gitu loh, maksudnya pengen tahu apakah dia ikhlas atau tidak, begitu. Di kondisi begitu itu ya membuat Rasulullah
ya marah terhadap Zaid. Paham ya Bu ya? Itu satu kondisi. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika Usamah bin Zaid yang mendatangi Rasulullah SAW agar Rasulullah mau memberikan keringanan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Makhzum. Ya, ini wanita ini lagi nyuri. Ya, terus Bani Makhzum ini datang rame-rame kepada Zaid. Zaid, kan kamu dekat sama Rasulullah. Kamu kan gitu ya, anak angkatnya Rasulullah. Kamu bujuklah Rasulullah untuk tidak menegakkan menegakkan keadilan supaya ini ya gadis perempuan ini, anak perempuan ini tidak jadi dipotong tangan. Kan kalau mencuri dipotong tangan kan Bu ya hukumannya, ya kan? Nah, datanglah Zaid ini karena mereka ini masih kerabatnya Zaid ya Bu ya, Bani Makhzum itu. Maka Zaid cerita sama Rasulullah meminta supaya gitu ya, ini anak diampuni gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atukallimuni fi haddin min hududillah gitu ya. Apakah engkau berbicara kepadaku tentang ketentuan-ketentuan Allah? Ini hukum udah jelas loh. Ya kan? Hukum itu udah jelas, hukum terkait dengan orang yang melakukan pelanggaran syariat itu bagi Allah hukumnya itu sudah jelas gitu. Jadi nggak boleh lagi diutak-atik. Ya, singkat cerita Rasulullah menolak dengan marah apa yang disampaikan oleh Zaid sampai Rasulullah SAW dalam hadis terakhir hadisnya itu beliau mengatakan begini, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ya, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Gitu. Jadi penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kenapa? Karena begitu ada yang tidak baik dalam penegakan hukum Allah itu, disitulah permulaan kehancuran. Maka sedih banget nih di negara kita, yang mana kasus korupsi, ya kan? Yang nyolong, yang korupsi, orang-orang yang memiliki kedudukan itu banyak didiamkan. Betul nggak Bu? Di penjaranya cuma setahun, 2 tahun, kadang-kadang di penjara difasilitasi dengan kenyamanan-kenyamanan, bisa pergi keluar masuk seenaknya gitu ya. Keluar lagi tetap menjadi orang kaya dari hasil korupsinya. Ya, dan itu disinyalir oleh Rasulullah SAW dan agama kita ya. Letak kehancuran kita itu ketika hukum itu tidak ditegakkan dengan adil. Ya Bu. Ini kalau Indonesia terus-terusan kayak gini, ya kan? Masya Allah subhanallah. Ya sudah membuat rusak dan sudah membuat susah masyarakatnya. Betul apa enggak Bu? Sekarang kan semakin banyak orang susah ya Bu ya. Semakin banyak kondisi-kondisi orang susah, makin susah banget. Ya, sekolah makin mahal, begitu kan ya Bu ya? Ya, kuliah apa segala macam makin mahal, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok mahal, betul nggak Bu? Ya, Masya Allah gitu. Kalau nggak semuanya itu jadi serba duit gitu. Ini kalau Indonesia ini Bu, andaikan nggak ada korupsi, Masya Allah Bu, makmur kayaknya negara kita ini. Betul nggak? Ya Allah betapa nikmatnya, gak ada duanya kayaknya nih negara nomor 1 ternikmat di dunia. Andaikan gak ada korupsi dan penegakan hukum itu betul-betul adil. Benar gak Bu ya? Masya Allah, udah kita hidup bermasyarakatnya enak, hidup beragamanya enak gitu kan ya. Hukum ditegakkan dengan adil, Masya Allah, udah surga di dunia lah itu Indonesia. Ya kan? Ya, Masya Allah ya. Jadi apa yang dipaparkan tentang marah yang buruk tadi itu adalah ya Bu ya, marah yang ya untuk memberi marah yang betul-betul merusak. Ya, makanya dilarang, nggak boleh, la taghdab ya. Dan kalau kemarahan itu bisa ditahan
untuk tidak sembarang sedikit-sedikit marah, insya Allah Allah akan membalasnya dengan apa Bu? Surga. Ibu-ibu tuh jangan suka marah, jangan gampang marah ya. Masa gara-gara susu nggak dingin aja marah? Ya masa nggak dipanggil Bu Haji aja marah? Masa anaknya nggak dipanggil Pak Haji marah? Ya kan? Jangan begitu. Sedikit-sedikit marah. Nanti Bu, kalau orang gampang marah tuh 10 tahun lebih tua dari usianya. Ya kan? Minum obat, minum anti aging apapun enggak membantu, beneran. Ya kan? Kalau gampang marah tuh begitu, makin tua gitu ya. Jadi perhatiin aja orang kalau usianya kelihatan mukanya, wajahnya ya lebih tua dari usianya. Ya, itu ada kemungkinan dia gampang marah ya. Terus bagaimana solusinya supaya gitu kalau pengen marah bagaimana? Satu, catat Ibu ya, zikir. Ini penting ini Bu untuk dicatat. Yang tadi nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Ya kan? Kalau kita lagi mau marah, kalau kita rasanya emosi, terus bagaimana? Satu Bu, zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya tuh begitu sampai. Ya kan? Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Bener kalau mau marah begitu Bu, jadi nggak jadi marah. Ya kan? Umi kenapa dah? Iya Umi sebenarnya pengen marah tapi nggak jadi, ya kan? Istighfarnya banyak tadi. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya Bu, lisan itu dibiasakan berzikir ya supaya dalam kondisi gentingnya kita, otaknya kita sebenarnya udah dikuasai emosi. Kan begitu kalau orang marah tuh otaknya kayak ketutup gitu loh Bu. Ya kan? Itu tetap lisannya bisa zikir astagfirullahaladzim gitu. Ya, jadi insya Allah tetap enteng ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya, di surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir itu jaminan dari Allah. Pasti orang yang zikir benar-benar zikir, ingat sama Allah, hatinya tenang. Maka kalau hatinya tadi ada banyak emosi, nggak tenang, udah Bu zikir. Zikir apa Ustazah? Zikir apa aja yang Ibu bisa? Bisa apa? Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah, apa aja, terserah. Ya kan? Kalau mau kerenan lagi, zikirnya pegang Quran. Pegang Quran, baca Quran yang kenceng-kenceng. Ya, jangan cuma pegang doang. Ya kan? Dipegang, dibuka, dibaca. Orang kalau emosi kenceng tuh baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nanti lama-lama emosinya makin meredup, insya Allah tenang hatinya. Jangan Bu, coba ya, coba deh tak praktekin apa kata Ustazah ini, bener nggak ya? Gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, ya berwudu. Ya, padamkan api itu dengan air. Innal ghadaba minasyaiton wa innasyaiton khuliqa minan nar wal ma'u yutfi'un nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya Bu. Jadi sesungguhnya marah itu dari setan, ya. Dan setan itu tercipta dari api, serta air mampu memadamkan api. Jika salah seorang kalian marah, hendaklah dia berwudu. Masya Allah ya. Kadang-kadang orang mau marah kok malah disuruh wudu. Nggak percaya, jaga. Ya kan wudu gitu, biar nggak jadi marah gitu ya. Apa gini Ustazah, saya wuduin aja dia. Tambah marah itu mah ya. Nggak solusi, suruh wudu sendiri ya, suruh wudu sendiri. Jadi walaupun hadis ini ya ada beberapa riwayat yang mendhoifkan, tapi hadis ini perlu dicoba ya Bu ya, boleh diamalkan. Kalau lagi kita mau marah-marah, kalau kita emosinya meluap-luap, pergi deh ke hammam ya, wudu, insyaallah makin apa Bu, makin tenang ya. Tadi ada lagi tuh ya, dari kalau misalnya ada seseorang yang emosi, terganggu emosinya, ada hadisnya. Kalau dia dalam keadaan berdiri, maka ubah posisinya jadi duduk.
duduk dulu Bu, tenang. Makanya ya orang-orang kan gitu ngajarinnya ya, tenang Bu, duduk dulu gitu ya, minum dulu gitu ya. Kalau dia duduk, pas lagi duduk kondisinya duduk ini lagi emosi, coba berdiri. Begitu ya, itu ada hadisnya dan itu sahih insyaallah ya. Terus kemudian marah sambil berdiri, dia duduklah. Dan jika masih marah, berbaringlah. Itu yang ketiga ya Bu ya. Ubah posisi, intinya begitu. Ya, ini adalah tahapan selanjutnya atau cara lain untuk meredam marah ya. Dan itu diajarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berkata begini ya, qala lana idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa inna dhahaba anhul ghadabu wa illa falyataji. Ya, berbaring ya kan, berbaring wes turonan kalau orang Jawa bilangnya ya, berbaringlah, tiduran, tapi jangan tidur beneran ya Bu ya. Kalau bisa tidur yang benerannya itu hanya baring aja gitu ya, tidur beneran lelapnya itu kalau sudah kita tidak marah. Jangan bawa marah ketika kita tidur ya Bu ya. Nah, itu orang yang marah ya. Jadi marah itu dampaknya kepada diri, keluarga dan masyarakat itu nggak sederhana ya, bisa mendatangkan kerusakan. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk menahan amarah. Bisa dipahami ibu-ibu semuanya ya. Apa tadi hadisnya bunyinya? La taghdab ya, diulang-ulang oleh Rasulullah SAW kalimat la taghdab ini ya kan, sehingga sangat mudah dipahami. Jadi ibu-ibu kalau mau marah ingat aja hadis hari ini, bahasan hadis hari ini, bahwa Rasulullah pernah melarang atau pernah menasehati sahabatnya untuk tidak mudah marah. Jadi ibu-ibu juga jangan mudah marah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan mudah marah sama suami, apalagi ya Bu ya, kesian suami kita. Saya lihat tuh bapak-bapak tuh kesian, aku suka diomel-omelin istri-istrinya ya. Walaupun dalam konten Bu, di sini jangan ada ya pura-pura marah-marah sama, ya Allah kesian banget. Yang suka marahin suami jangan nanti ya Allah. Dosa banget itu, dosa. Iya kan, jangan nanti ya. Ya, jangan. Sama anak juga begitu ya. Anak jangan suka dimarah-marahin gitu. Ya kan, suami saya Bu marah sama saya, jadi saya marah sama anak saya. Ya Allah, jangan gitu ya. Suami jangan marahin istri. Ya, istri juga begitu, ya kan? Mentang-mentang suaminya kalem, pendiam. Kasihan banget. Jangan ya Bu ya, jangan. Pokoknya ini wasiat lah. Jangan, ibu-ibu jangan suka marah sama suaminya ya. Jangan suka ngamuk sama suami. Kadang-kadang ibu-ibu suka marah-marah nggak jelas sama suaminya, diemin nggak jelas sama suaminya. Ingat hadis kita hari ini, la taghdab. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.